can say is that my life is pretty plain. I like watching a view, is that no right? Ya, kalau gue terusin gue kena potong lagi. Monetize gue hilang gara-gara Metallica. Jadi akhirnya video gue sama Gorus diturunin dinaikin lagi. Metallica tega banget lah, James dah. Kita akan ngobrol-ngobrol bukan bersama Trujillo tapi bersama Marcelo. Box. Marcelo Tahitu. Apa Tahitu ya jatuhnya? Jangan lama, Bor. Tahitu ya. Marcelo Tahitu. Lebih senang dipanggil Marcelo karena kalau dibilang sering dibilang vokalisnya Elo. Nah, kan ajaib kan lo. Wah, vokalisnya Elo. Saya lagi sendiri. Serius ada. Sering tuh begitu nah. Dia kagak tahu nama lu panggilnya Elo apa gimana? Gua nggak ngerti ya, mungkin karena emang musisi gitu, jadi kayaknya anak band gitu kan niatnya gitu. Bang, lu vokalisnya Elo kan? Iya sih, iya juga. Nggak tahu. Namanya kasusnya, vokalisnya Bon Jovi nih, tapi emang Bon Jovi ngomongnya. Iya benar. Sehat bro Gue sehat, lau gimana? Sehat. Dan ternyata para cabuler dan cabulus kita ini ternyata tetangga yang tak pernah kunjung bersua. Ternyata Jadi ya. tadi ngobrol-ngobrol, lu tinggal di mana? Di Sokin. Lah, gue juga di situ. Lu sebelah mana? Gue sebelah sini. Gue sebelah sini. Lah, satu jalan ternyata. Satu jalan. Yeah, satu gang ya? Satu gang. Sama-sama jaga Karsa Boys kita. Jaga Karsa Boys. Tapi lo selama pandemi, lu produktif bikin konten. Bahkan kemarin sebenarnya kita harus syuting ini beberapa minggu lalu. Cuman ternyata lu lagi recording apa segala macam. Sibuk apa aja lo sebenarnya? Gue lebih waktu awal-awal pandemi lah ya, WFH tuh gue akhirnya mengaktifkan channel YouTube gue. Kembali. Karena kan yang lama udah dipegang label gue tuh, kan gue udah nggak di label lagi, jadinya ya sekalian ya kapan lagi nih mumpung gue punya waktu lengang gitu, jadi gue bikin channel YouTube gue. Oke. Lo aktifin lagi, tapi yang masalah recording lu kemarin rekaman materi baru atau gimana? Materi baru, jadi gue mikir kan daripada gue nggak ngapa-ngapain juga, terus ada lagu juga kan, terus gue kelarin aja deh, gue kasih 18 lagu deh gitu. Anjir 18 lagu? 18 lagu. Udah jadi semua? Udah jadi, tapi gue pirit keluarnya tuh gue Satu-satu? Satu-satu sampai 18 minggu, jadi abis-abisnya nih kira-kira di akhir tahun ini. Lu ngerilisnya per minggu? Per minggu? Anjir, idenya canggih juga tuh. Gara-gara gue nonton ini, gue nonton Netflix tau gak? Nonton Netflix, nonton apa yang Michael Jordan nih. Kan dia tiap Senin tuh. Seru juga ya kalau gue ngeluarin lagu, kayaknya kalau kayak serial gitu. Kayak season 1, iya. Akhirnya wah udah dah gue keluarin karena gue rasa kayaknya masih jarang banget yang menempuh cara itu. Bener. Ya, gue boleh juga nih coy. Ya enggak ya? Kita bikin lo berdua gue namanya Super Glad juga nih. Nah, bikin 20 lagu, seminggu rilis. Oke juga tuh. Nah, jadi memang itu jadinya kalau lu ngeluarin sealbum kan udah biasa lah ya kan. Terus juga kalau orang dengerin apa 10-10-nya biasanya 1, 2, 3. Kalau dulu side A, side B-nya udah lupa tuh biasanya tuh. Tapi kalau ini kan kita push di setiap minggu. Jadi orang dengar. Rilisnya YouTube atau Spotify dan segala macamnya juga? Iya, Spotify dan segala macam streaming platform itu keluar. Ngatur gitu. jadwal ke Spotify-nya bisa tuh hari ini harus bisa. Lu kayak ada kalau lu post di YouTube kan, itu kan pasti ada lu bisa premierin nih. Nah, itu kayak gitulah premierinnya. Oke juga nih. Dapat ilmu baru juga, cut pertama udah dapat. Canggih juga ini. Nah, dulu waktu pas gondrong, ini katanya terinspirasi sama Batigo. Asli. Gabriel Batistuta. Itu pahlawan gua. Itu lu ya? Gua emang suka banget Argentina tuh dulu tuh. Era Batistuta. Karena banyak yang gondrong. Redondo, klimis banget gitu kan. Terus Batistuta dan memang gue suka banget dengan karakter orang gondrong gitu kayaknya. Jadi pas gue tahun 96 lah gue nonton Batistuta tuh di Fiorentina, hampir seluruh pemain gondrong dari Argentina. Mario Kempes. Ya enggak ya. Terus Ariel Ortega. Buru Caga. Dulu gondrong-gondrong. Dia hipis banget tuh berarti. Kan yang tahu kan lu. Canigia. Robert Canigia. Waduh itu. Batigo udah pasti. Ya enggak. Tapi lu enggak mau gondrong lagi lo? Gue lagi bosen sih, jujur aja. Gue pengen ngegondrong ini nih. Iya lah, kan ada gondrong nih. Tapi lagi lipat. Lagi lipat ya. Sini. Soalnya gue masalah gitu, kalau dia gondrong enak dilihat. Kalau gue kayak mas coy. Gue ada ganti dikit ya guys. Mengakui.
Udah basah gua. Kalau basah kan kalau buat manggung sama si Kausa gua bisa headbanger kan. Jadi kalau enggak. Tapi kalau lagi di begini doang, bini gue kalau ngeliat, kayak Kang Somai lo. Tapi kumis juga cukur lah. Ini gara-gara kemarin manajernya Noah Benyo ngomong, "Bol, cukur apa kumis kayak kakek-kakek lo." Kayak aki-aki. Iya Ben, takut cukur gitu. Terus dari semua orang lah, bini gue segala macem sama anak gue ngomong, kayak ini banget sih, kayak opa-opa gitu. Iya. Yaudah. Tapi lu kayak 10 tahun, kayak waktu awal gue ketemu lu, kita siaran di salah satu itu. Ayo, iya. Ini berarti umur gue sekarang 37 tua juga masih. Iya, 28 deh. 28 ya. Nggak ngada-ngada ya kan. Kalau dikurangin 10 masih 37. Ya. Serius lu. Dan ternyata Elo nih suka dengan Rif. Iya. Sukanya sampai segimana loh sama Rif? Gue suka banget karena buat gue dia tuh mewarnai ABG gue lah. Oke. Nangkep kan? Dia mengcapture, dia menangkap momen ABG gue gitu. Jadi dari semua singlenya gue ngikutin gitu. Nah, terus karena lu zaman dulu kan pensi nih, ya kan? Lu ngeliat dia, terus zaman poster, ya kan? Kalau kita tahu dulu hari Minggu mau kemana kalau gue gitu, hari Minggu ya kalau nggak acara Indiska zaman dulu tuh ya. Nonton, udah pasti mereka headliner tuh dia naif, udah gitu doang tuh headliner saya. Jadi emang mewarnai masa muda gue dan gue suka musiknya gitu. Dan dia kan lumayan revolutionary banget tuh untuk menghajar geng-geng penyanyi saat itu gitu. Tiba-tiba dari dia lah pecah telur ya tahun 97 kalau nggak salah. Udah tuh akhirnya keluar lah tuh yang kayak model-model endok keluar. Anjir gitu tuh jadul banget ya. Nah, apalagi Rif pas gue tuh mulai akhirnya anjing keren band ini nih. Itu pas Rif merilis Menjerit Duniaku Spoonman. Itu emang ada Spider-Man kan kalau warna-warna Soundgarden-nya keluar tuh di situ. Dia udah mulai rada ke goth sedikit dengan dia punya tampilan New Rock-nya udah mulai dengan New Rock-nya. Udah mulai waktunya udah yang lu tahu kan. Nah, dan gak ada kesempatan album kemarin gue pakai jasanya si Magi. Drumin lagu gue 2 lagu gue bilang wah gila. Gue nggak ngebayangin sih indahnya jadi musisi ya kita ya. Kita bisa kerjasama sama idola kita. Gue juga kesampean. Sama siapa lo? Jaya Rocks. Oh, jadi dulu tuh gue sangat mengidolakan Rocks banget kan. Mengidolakan Rocks. Jadi setiap Rocks manggung tuh gue ada di mana-mana. Tiba-tiba di era Superglad album Cinta dan Nafsu, Jaya Rocks menawarkan diri sebagai produser. Anjing, gue diproduserin sama idola gue. Gokil kan rasanya tuh nggak kebeli tuh. Nah terus lu di ini berkolaborasi sama Magi? Yoi, dia ngisi lagu gua ada Berdiri Sampai Mati sama Sorry Habis. Kita main di situ, asik banget. Mantep. Lu kalau disuruh milih lo, mau jadi Kurt Cobain apa John Mayer? Wah, men itu berat tuh, susah tuh pilihan gue. Gua boleh nggak eranya gue memilih jadi Kurt Cobain tapi untuk skillnya gue John Mayer boleh nggak? ada excuse ya? Iya, kalau nggak berat men. Itu mereka berdua buat gue gila sih. Satu main liriknya luar biasa cerdas, satu lagi liriknya simple aja tapi energinya luar biasa ya. Salon banget. Sama aja gue ditanya lu milih Mike Ness apa Johnny Cash, keder. Bingung. Gue sih Johnny Cash kayaknya. Ya lu. Kalau gue tahu Johnny Cash dari bokap. Mike Ness ngefans Johnny Cash juga, tapi gue jadi pemusik gara-gara Mike Ness itu kan keder. Tapi Johnny Cash bukannya dia yang emang awal kayak mbahnya punk rock nggak sih sebenarnya? Lebih ke rockabilly. Jika bakal rockabilly sampai emang memang. Tapi runutannya kan ke sana juga. Sama. Bahkan hampir seluruh ya band-band punk Amerika kayak si Social D gitu-gitu, Mike Ness-nya memang dengerin Johnny Cash ketika dia muda. Jadi sampai semua lagu-lagunya Social D ada kata-kata Dear Johnny. Iya, ada referensi. Malah justru Johnny Cash itu menurut gue keren banget. Karena dia udah seniornya udah luar biasa lah ya. Tapi tiba-tiba dia nge-cover lagunya Soundgarden. Iya. Dan bikin lagu bareng sama ini. Apa ya? Coba gitar mana gitar? Yang mana? Gue lupa. Gue ingin. Oh, siapa ya? Dia judulnya Hurt kan? I hurt myself today. Nine Inch Nails. Johnny Cash bareng sama Nine Inch Nails. Oh iya. Kayaknya dia rada takjub kali dengan era pergerakan itu ya. Out of the box pemikirannya sebenarnya. Keren. Nah lu kalau misalkan lu nih, wah gue pengen kolaborasi sampai di luar ya di luar genre dalam tanda kutip. Lu sebenarnya pengen bikin musik apa lo?
Gua suka banget sama musik acid jazz. Anjir, James Taylor's Quartet. Ini kayak idola gue sih waktu dia masih ada di album kompilasi itu sih Jamiroquai. Jamiroquai. Anjir, deng 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 deng. Deng 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 deng. Kalau itu belum pernah gue bikin yang kayak gitu sih. Gue pengen sebenarnya, cuma mungkin karena udah belangsung-langsung kita udah, gue lebih suka gitar, gue lebih bisa berekspresi kalau main gitar. Jadi itu kan keyboard banget tuh ya. Kalau nggak ada keyboardnya satu lagu, iya. Gue nggak terlalu ini sih, susah. Jadi kayak kapan waktunya. Tapi lu ada nggak lagu lu yang memang akhirnya lu ambil dari warna-warna acid? Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Nggak ada yang baru. Nggak ada. Belum mau coba nih. Gue lagi bener-benernya, gue tuh suka banget sama alternatif rock lah pada dasarnya, karena gue suka banget dulu tuh Little Richard. Anjir. Dari kecil. Jadi emang dari awal gue suka rock, dan kebetulan album pertama gue label lah, ya kan, kayak oke, lu harus pop lah ya. Tinggal cecet. Lu harus ngepop lah. Tapi akhirnya pas album kedua gue udah mulai akrab main gitar, sampai kesini gue main gitar terus, dan buat gue jauh lebih bisa berekspresi di gitar sih. Nah terus pas rekaman gitar, dia ngomong soal gitar tadi, album Antistatis, nah, itu raw sampai lu cuman plug and play, lu nggak pakai ampli doang? Iya, gue cuman todong kan, jadi kayak gue nggak pakai efek, gue nggak apa-apa, gue bener-bener cuman drive dari ampli. Iya, udah itu doang. Pakai ampli apaan? Marshall. Wah, Marshall 3 negeri sponsorin coy. Oh bisa juga nih Pak sini. Yang kecil-kecil aja tuh, kan lumayan. Ini headphone nih mah babe. Cabul gitu kan. Iya, jadi lu todong di GCM 2000 todong, udah gue main, dan di situ pertama kalinya gue berkolaborasi sama anak band gue lah secara seluruhnya. Jadi kita ada berempat. Gua gitaris, ada Arden namanya, Arden Wibowo, dia dulu bekas band Tiket, tau gak sih dulu, zaman dulu ada dia. Hanya kamu yang bisa membuat aku jadi tergila-gila ya. Kabar Tiketnya? Bubar. Kayaknya bubar, nggak tahu, dia masih ada, tapi kita seru loh kalau nginterview band-band yang dulu sempat gede kayak keren. Tik Band, Tik tuh, Tik kan Tik ada Band. tuh. Dan jangan pergi dariku bila waktuku tertulis untukmu. Where the hell they are now? Iya benar. Nah jadi mereka berempat ini. Biasanya gue sendirian, yang kayak jalur alternatif tuh sendirian. Jadi gue main gitar, main bass, ngisi gitar semua. Drummernya baru ganti-ganti nih, yang idola-idola gue lah gitu. Magi, terus yang lain-lain, ada Yoyo juga sempat ngisi. Nah kalau yang sekarang ini bener-bener gue sama anak-anak band gue gitu. Jadi ya udah, gue cuman main rhythm, anjing rhythm, terus sama melodi satu lagi. Lo melodi ya? Lo melodi zaman dulu banget kan sih? Gue rhythm, gue melodi ya. Ini rhythm. Iya, udah akhirnya prosesnya berjalan begitu aja, sebulan tuh gue. Sebulan? Rumah gue laku kan, terus gue pikir wah rumah udah laku nih, kita harus bikin sesuatu dong sebelum rumah ini, karena studio gue di rumah. Udah, kelar itu. Studio di rumah tuh si atap studio itu? Bukan. Kalau atap studio apa? Bukan, jadi ini nih. Ini atap studio. Atap studio lu roboh. Yo ijo. Yang di rumah? Di rumah, pas produksi ini. Wanjrit. Jadi pas emang udah bocor kanan kiri kan, udah nyesek banget deh. Terus studio gue pas tracking lagu terakhir tuh, gue ingat banget gue tracking. Pencet tuh kan kalau pakai Mac kan Apple S tuh kan, cepet, turun. Karena udah ngerembes airnya. Ini untungnya enggak, untungnya cuman di sebagian, karena alat-alat yang berkomputerisasi tuh di sini nih, di sini nih kepala gue sebelah sini, pas, waduh, itu ironi banget tuh. Nah Pro Tools, waduh, kambelisasi langsung kita. Iya enggak. Aman tapi ya, dia punya file segala macam, nggak ada masalah. Aman. Ya? Habis itu kita langsung, wah memang udah tandanya di gue harus cabut nih. Udah kelar, kita bungkus rapi-rapiin, pindahlah ke ruko di Kecapi. Ada ruko juga, studio gue di situ. Main-main dong. Kan mentok tuh. Lo harus ke kanan atau ke kedondong ke kiri. Nah di ini tau kayak warna orange. Iya, benar. Nah, itu studio gua. Kita calling-callingan. Mampir dong, bikin sesuatu ya nggak sih? Super glad ya sih. Bisa jadi nih kan, jadi ini kan kolaborasi tadi, bisa berkolaborasi sama dia mah. Dan kagak gue sewain. Jadi lau pakai aja. Doi latihan sono. Ini direkam kan ya. Pakai aja karena memang kebetulan buat kawan-kawan gua aja.
daripada jauh-jauh ke Jatinegara tuh gitu ya. Buset deh. Lumayan, ini tinggal Gantian tuh yang Jatinegara pada kemarin. ngeludak nyampe udah. Ya. Gantian buat Giok Purnomo, Akbar ya kan, daripada gua ke daerah Jatinegara mulu, gantian lu ke Jagakarsa. Pakai. Lumayan, nggak maksudnya oke lah untuk kita nih yang bener-bener main band yang main organik ya, alat-alat organik bisa lah di situ. Tapi lu sewain juga tuh? Kagak. Walaupun bukan tapi khusus temen doang berarti ya? Khusus teman aja. Jadi yang ngisi-ngisi di sana tuh kayak Sony nih, bandnya Satmoko nih, ya kan. Dia di situ ngisi. Terus sempet ada waktu itu gue punya Rokotor kan, lagi vakum sekarang si C, ngisi vokal. Lu nggak terusin lagi Rokotor apa gimana? Terusin sih. Tetap ya, cuman nanti tapi mau beda konsep nih. Kita mau kayak berempat podcast aja. Kayak ada install, gue punya podcast juga yang gue bikin pas. Terus C, lu siapa aja ya Rokotor ya? Gue C Adi Tamtomo sama Pepski namanya. Gitu. Ini beberapa bulan yang lalu rilis single Cinta Lama Elo. Asik. Mantan-mantan ini mah gue ngiri doang gue. Ya, nasibmu nak. Benes gue. Saja deh lah. Iya kan. Gila gue mah itu. Kecebur got masih gue bawa banget dah. Inspirasi dari mantan apa nih lo? Cinta Lama. Gua jujur aja itu lagu sebenarnya udah lama ya, dan kalau ada reference ke mantan, lama banget. Bukan mantan yang dalam waktu dekat nih. Jadi lama banget. Mantannya kesekian ribu. Anjir, gila. Mantan purba lah ya. Dan akhirnya gue coba keluarin di saat pandemi. Karena gue pikir lagunya ringan banget. Terus udah ribet kan lo pandemi, orang udah susah, daripada gue kasih yang materi yang ribet-ribet lagi. Mendingan gue kasih yang ringan-ringan aja. Jadinya Cinta Lama. Dan ini single pertama yang gue keluarin tanpa label lah. Oke. Tuh, mantannya bukan yang itu, coy. Lu jangan pernah salah kaprah. Bukan dia. Jangan GR ya. Jangan GR. Itu mah mantan gue. Gua aminin aja dah. Lu semua nih. Enggak. Tapi soal mantan-mantan ya. Gue sih kalau cewek ya paling 1-2 biji dah ya. Paling seputaran dia dulu skena juga ya kan. Nah kalau dia dari yang sini hampir semua cewek-cewek ya kan, banyak yang mengidolakan sosok seorang Elo dan segala macam. Pernah nggak lu deket atau lu pacaran sama ya fans lu atau yang memang suka sama lu? Enggak sih, kalau fans ya. Kalau dari dunia artis ada yang ngefans juga berarti kan? Pasti ada. Ada beberapa. Nggak ada beberapa sih, maksudnya. Iya ada, cuman maksudnya nggak yang jadi temen aja. Nggak pacaran nih? Ada satu. Ada satu. Tapi dan lo setiap fans lo yang memang karena wangi-wangi cuy fansnya beda kalau fansnya Elo sama gua mah ya kan. Udah berubah cuy sekarang. Tetep aja berubah musiknya, mukanya nggak berubah. Gue mau bawain jazz mah tetep aja. Mau kata gue udah yang udah gitu mayor 7 tuh ya. Tepatnya mukanya gue kan bang gaur dulu deh gitu beres. Kenny gitu ya, kalau Doski mau berkata hello. Iya enggak. Lu udah pernah gak sih dari si fans-fans lu dapet DM apa gimana gitu? Pernah, ada. Cuman sekedar gue like-in aja kalau dia komen. Karena mereka kan secara nggak langsung mereka support lah. Mau bentuknya apa, mau cuman ya suka cuman karena apa gitu. Tapi setidaknya buat mereka menghabiskan waktu sedikit untuk nge-DM gue bilang, "Bang, sukses ya Bang, gue suka karya lo," dan segala macam. Buat gue itu udah berarti buat gue. Nah, tadi kan lo bilang lo senang, sangat berarti ketika lo diakui karyanya dan segala macam. Tapi ini ada sebuah berita, artikel diambil 14 Maret 2020 dari kompas.com. Elo ngerasa agak risih. Penampilannya kerap disamakan dengan penyanyi lain. Sama Mesapi. Wah, pecah men. Ini gue punya ceritanya sih. Dulu awal gue main gitar lah ya, album 2 tuh, rambut pendek, main gitar akustik. Wah, lu Jason Mraz lo. Oke, fine. Mulai main gitar akustik listrik nih, ya kan, single album 3 main gitar listrik. Oh, lu John Mayer.
Oke, fine, oke. Gondrong pakai topi. Udah mulai dikira ada gondrong nih, pakai topi. Wah, lu mau niru Johnny Depp ya? Oke, fine. Fine. Tiba-tiba udah mulai gondrong lagi. Wah, lu kayak Dave Grohl ya kayaknya. Oke, fine. Gue jadi kayak semua fase hidup gue kayaknya harus disamain. Untung yang disamain sih keren-keren aja gitu. Ada lah kadang-kadang limbat keluar. Sama ini kan siapa? Kok gue jadi lupa tuh yang jingo. Apa? Jamal Mirdad. Nah, suami Lydia Kandou dulu ya. Sekarang gue pakai kacamata terus rambut pendek. Gila lu Rano Karno banget sekarang. Oke, fine. Untungnya masih fans keren-keren semua, ya udahlah, enggak ada masalah. Kalau gue lebih apes kalau gue. Bukan apes sih sebenarnya. Jadi gini. Nasib aja ya. Beda nasib. Gue dandanan dulu, ini sekarang udah gue rubah. Dulu tuh gue selalu dengan pomade. Kemeja gue gulung, little bit rockabilly lah, gitu. Karena memang gue mengidolakan Mike Nash, pakai work shirt, topi, segala macam. Gue datang ke sebuah acara, dulu ada Rolling Stone Award, gue pakai singlet putih, pakai pork pie, pakai sepatu tuton, ya. Nyampe sana jering sama bajunya. Gayanya juga sama, sama-sama mengidolakan Mike Nash juga gitu. Tiba-tiba banyak fans-fansnya jering, outsiders. Wih, Om Buluk gila kayak jering dandannya. Wah. Jadi pulang ke rumah, karena dulu gue ngepost di Kemang, pulang ke rumah ganti pakai baju Hawaii deh gue. Serius. Itu dia anak skala lagi dia namanya. Bukan karena nggak mau disamakan, tapi memang gue memakai itu bukan karena gue ngeliat jering gitu. Iya. Karena memang gue yang dipakai oleh jering pun dulu pada saat itu, jering sekarang mungkin beda dandannya. Jering pada saat itu memang sangat Mike Nash dengan pakai ini hitam segala macam lah gitu. Dan gue pun sama kan mengidolakan Mike Nash. Akhirnya udah deh nggak jadi. Salah acara salah tempat juga kali lah. Salah acara salah tempat. Wah ini gue kemarin ini kan sempat terlibat sebuah kasus juga kan gue. Terlibat kasus ya boleh dibilang ya sedikit tertipu sedikit serakah juga gitu. Oke. Dan lu juga kemarin terseret sebuah kasus investasi bodong, Mi-Miles ya. Mi-Miles. Ini lu melaporkan ini ke Polda itu awal muasal lu gimana sih ini? Gue tuh awalnya gue cuman sekedar dapat dari keluarga gue nih, ikutan dong, kayak gitulah biasa kan. Yang bener nih apa nih gini gitu kan. Udah tinggal gue invest. Dapat tuh gue. Terus pas dapat kasus. Yang gue dapat itu ditarik lagi. Oke. Ya udah, gue ngerasa, lah ini kenapa nih? Ya gue bukan masalah apanya deh. Ribet men, urusan pemberitaan yang kayak nggak jelas. Menurut gue ya, kalau lu berita, menurut gue ya, yang baik-baik aja deh. Lu main musik, bagus, karya lu ngeluarin single, ngeluarin album. Gue lebih suka ada pemberitaan yang seperti itu dibanding yang sensasi atau kontroversi atau gue lebih nggak ke situ. Makanya gue ngerasa ya dirugikan aja. Itu makanya lu kalau denger acara-acara infotainment brand belum tentu benar itu dia punya berita. Wah ngeri men. Ya kan? Kadang-kadang ada nge-twist apalagi kalau zaman sekarang ada clickbait ya. Wih. Makanya beritanya apa dibumbuinnya banyak banget brand. Jadi beritanya cuma begini, bumbu garam masuk semua tuh. Iya. Sampai sambal nih kayak sambal dari Steady Kitchen kita kayak dulu dah mendingan kan. Gila. Bridging lau masuk juga tuh ya barusan. Oke. Boleh. Anak radio bridging. Ini jadi ada Steady Kitchen yang mengirim kita Jalan Kote. Jalkot nih. Jalkot. Ini gue kalau ke Makassar, yang gue cari tuh cuma 2, Gogos dan Jalan Kote. Nah, tapi ini ada Jalan Kote dari Steady Kitchen. Gogos tuh lemper kan? Lemper. Nah, kalau Manadonya Lalampa. Nah, ini ada Jalan Kote. Makanan khas Makassar ya. Boleh coba juga nggak sih? Hajar bro, ini kita harus makan rame-rame sambil nyantai. Kan ngobrol juga makan-makan, gue juga makan-makan ya ngobrol. Enggak. Ini asli dari Makassar. Ini sambalnya kacang. Yang ini sambalnya pedas. Nah gue mah dari tadi pakai yang pedas mulu gue. Nih enggak. Tadi lo gue tahu. Ini dari Steady Kitchen nih ada nomornya tuh, WA-nya 0816 264 549 atau lu follow tuh Instagramnya @steadykitchen. Ada di depan Jalan Kote nih, keluar nih grafiknya. Cut ya. Kan. Ini lu bisa pesan di GrabFood atau di GoFood juga ya, my friend nih. Ya. Aduh. Rezeki kalau duda soleh begini nih. Ya, lapar dapat kemean ya kan. Nah, kalau ini bumbunya asli.
Jadi dia punya rasa udah pas, nggak dibumbu-bumbuin kayak infotainment. Boleh. Ambil ngomong-ngomong, hampir lupa. Enak ya? Gua kayak main dulu 15 menit terus balik lagi ya ambil yang. Ini ada sejarah tentang Jalan Kote, nggak cuma sejarah musik gue ngerti. Sejarah Jalan Kote. Kenapa namanya Jalan Kote? Tahu nggak lo? Gue kasih hadiah kalau tahu. Kenapa tuh, Bro? Kenapa namanya Jalan Kote? Mana tulisannya? Nggak ada. Jalan Kote. Mirip pastel kalau di nasionalnya. Berbeda dengan panada. Kalau panada kan ada tepung roti. Kalau ini seperti tepung pastel. Dalamnya ada mihun, ada daging-dagingan, entah ayam, entah macam-macam, telur, sayuran, wortel, macam. Ciri khasnya makannya pakai saus sambal. Ada yang kacang, ada yang saus sambal pedas. Jadi ini ngunyah kan? Lanjut. Pokoknya si Jalan Kote ini bisa lu dapat di Steady Kitchen atau di Instagramnya, bisa di GrabFood atau di GoFood. Tolong @Steady's Kitchen pakai S ya, Steady's Kitchen. Ngobrol lagi Bang Elo. Ini biar ini Bor, biar biar yang endorse lu seneng ya giniin tuh. Ya sih, jadi dia punya sambal. Enak cuy. Ada. Gue suka banget sih Jalan Kote. Sama gue sebenarnya sebelum gue ngobrol sama Elo udah makan 2 ini gue. Nih enggak, suruh tahu aja. Ini ketiga nih, kita sambil ngobrol. Kalau gue makan dulu gak kelar 15 menit. Benar. Ini selain musik dan sepak bola. Iya men, itu 2 hal utama dalam hidup gue. Lu suka remote control atau game? Gue game. Remote control? Oh ini mainan remote control. Gue lebih suka game. Lebih suka game? Gue suka banget dengan konsep video game sih. Karena buat gue itu kerja. Jadi gue sering dapat ide main FIFA online gitu, main Grand Theft Auto online. Gue suka dapat ide banyak. Gara-gara main game? Iya. Ide untuk bikin lagu atau ide? Untuk bikin lagu, untuk macem-macem. Asik dari main game. Makanya jadi waktu kapan ya? Ada deh sekali waktu kayak cewek gue lagi mampir ke rumah gitu kan. Terus kayak, lu main game mulu sih? Iya, gue lagi kerja nih. Iya benar. Jadi kayak lumayan nih. Anjir tiba-tiba kok Messi begini ya, kok Ronaldo begini ya. Wah kayaknya ada perseteruan. Nah keluar tuh kata-kata tuh, wah ada rival, ada perseteruan abadi. Akhirnya keluar di lagu. Kira-kira dari gitu. kata-kata yang lu dari apa gitu. aja ya. Kayak gitu. Anjir, itu boleh juga tuh. Masa gue main game Tetris, bego lo. Boleh juga lo. Boleh juga lo. Lagi. Kalau main FIFA main Tetris. Bego lo. Boleh juga lo. Masa gue bikin lagu bego lo, boleh juga lo. Ya enggak. Gue mana pik Republik nih? Kok hilang pik Republik gue? Di atas aja tuh. Mana? Nih. Oh iya, pik Republik nih ya. Band favorit gue nih. Ya. Republik yang Republik kalau kata Jino pakai V deh. Republik ya. Best friend gue nih. Kita mau interview AI juga nih ya. Nah, karakter Marvel. Anjir. Ini yang paling lu banget siapa? Lu demen Marvel apa? Marvel apa DC? Gua DC yang Nolan trilogi Batman. Itu buat gua ngalahin semua Marvel yang ada. Era Tim Burton. Bukan, Christopher Nolan kan dia sempat bikin yang Christian Bale. Oh, Christian Bale. Oke, Kan direkturnya kalau nggak salah Christopher Nolan. Iya, Christopher Nolan. Bikin 3 trilogi kan. Iya, Buat gue itu ngalahin semua Marvel yang ada. Dark Knight terus ya eranya Christian Iya, Bale. itulah. Karena kalau eranya Tim Burton kayak film kartun. Kocak sih. Yang eranya si George Clooney. Oh bukan, yang Tim Burton tuh si Michael Keaton. Oh, Michael Keaton, iya. Dia Arnold dua Schwarzenegger. pertama. Arnold Schwarzenegger udah beda lagi tuh. Arnold Schwarzenegger abis itu tuh si Batman Forever kalau nggak salah. Itu Si Tim Burton juga, kan? Val Kilmer. Iya, Val Kilmer. Kayaknya bukan ya, setahu gue. Tapi kalau mungkin gue salah. Tuh apa namanya soalnya kalau Tim Burton kayak film anak-anak kita nonton ya. Ya, colorful banget ya gitu. Kalau yang Christopher Nolan kan bikin Batman-nya wah keren. Anak kecil nonton keder jadinya tuh. Apalagi besok nih Robert Pattinson. Ada ya. Yang baru, iya. Yang ada jadi Batman. fans Twilight ke situ nggak sih Berubah, kira-kira? Edward. Gitu ya. Jadi I'm Batman. Berarti tapi Marvel apa DC? Gue Marvel sih Sama. secara general. Secara general, Dan iya, gue iya. paling suka sih kayaknya kalau di Marvel itu ya
Tony Stark sih, maksudnya satu ide dia mah gue Tony Stark. Iya Gue tuh kan? kemarin kenapa gue kumisin? Biar kayak Tony Stark. serius loh. Tapi Tony Stark kagak. Lumayan jauh sih jadinya tuh. Makanya gue jadi Tony Blank bukan Tony Stark. Tony Black, oke. Jadi siapa yang nemuin internet? Itu internet Papi Oppo, Papi Opa, Papi Dan juga Luka. disubsidi oleh beberapa orang yang pernah merasakan. Wah, udah korslet, dia udah kata. Masih ada nggak sih Tony Black? Tahu, masih ada kan? Xcode masih produksi juga YouTube kan? Legenda itu. Oh, udah nggak yang lama-lama dikeluarin. Legenda banget tuh dia, gila. Itu the best tuh Tony Blank tuh. Oh, Iya, tadi asli lu kayak Tony Black bener. jadi kakak kayak Tony Stark, kayak Tony Blank jadi. Gak sama berarti gue. Iron Man berarti. Iya, karena dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia cuma kaya aja. Dia cuma kaya dan pintar. Dan cewek banyak. Iya. Tony Stark, gila Nah, loh. beda Tony Blank mah berantakan. Beda-beda. Lu percaya loh dengan ada kehidupan di luar bumi? We are not alone. Kalau kata Liverpool mah you are not alone ya. Iya, you will never walk alone. You'll never walk alone. Tapi kalau kata X-File, You are not you are alone. not alone. Nah, Iya. gue masih tanda tanya, tapi kayaknya gue lebih ke condong ke enggak sih kayaknya. Enggak. Kayaknya enggak deh gue. Kayaknya terlalu. Iya sekarang gini deh. Lu masuk ke bawah bumi aja tuh rada masih belum bisa lo yang paling dalam. Maksudnya Ke core-nya ya. bukan ke laut. Yang paling dalam tuh masih Oh, iya. banyak yang belum bisa. Nah, gak usah boro-boro keluar angkasa. Tekanannya hampir sama katanya. Jadi nggak. Kayaknya buat gue masih terlalu mengada-ngada. Menurut gue. Tapi kalaupun iya ya udahlah mau gimana juga. Nah berarti boleh dibilang Neil Armstrong buat lo konspirasi nih. Neil Armstrong, waduh. Ini kayaknya seru. Ini lama loh ngebahas sama gue nih kayak begini. Gila. Nah, karena kan yang kita tahu adalah yang manusia pertama kali mendarat di bulan adalah Neil Armstrong. Iya. Dan ternyata katanya itu sebuah konspirasi. Sebenarnya yang mendarat duluan tuh kameramennya cuy. Lah, kan? Loh, iya dong. Kan ada kameranya duluan di situ. Iya, dia nggak? paling di atas ya. Dia baru tas turun. Berarti Kameramen kalau kata duluan. orang-orang kameramennya duluan yang mendarat. Iya benar. Bener nggak sih? Secara logika iya. Iya nggak. Jadi dan juga karena ada beberapa reference ya orang artis-artis Hollywood juga udah pada tahu gitu. Kayak beberapa reference-nya si Hollywood Basement Red Hot Chili Peppers. Itu udah ngasih beberapa ya kisi-kisi lah bahwa ya sebenarnya itu. Jadi gue nggak terlalu gimana, gue nggak nonton juga. Karena kalau kita nonton film apa tuh yang cewek 3 kulit hitam, dia sebenarnya adalah ketiga orang yang berjasa yang menerbangkan para astronot ke bulan dari Amerika. Oh baru-baru ini ya? Iya. Oh gue lupa. Aduh gue lupa judulnya. Iya. Pokoknya tiga cewek itu. Kalau ada yang tahu komen ya di bawah ya. Gua kasih hadiah ntar. Gue lupa. Gua kasih jalan kotek ntar. Iya. Gue lupa judulnya apa. Pokoknya 3 orang cewek itu dialah yang membuat rumus matematika di mana Apollo bisa berhenti di sini, turunnya di sini, baliknya lagi begitu. Bukan orang-orang kulit putih. Dan mereka tuh dulu karena masih ada unsur rasisnya, mereka kerja di basement, tidak dikasih tahu. Gitu. Mereka kerja di basement. Yang main tuh Kevin Costner. Tapi si cewek 3 itu gue lupa filmnya apa. Nah mereka kerja di basement. Mau kencing aja nggak boleh dikencing, toiletnya nggak boleh barengan sama yang kulit putih. Jadi jauh. Sedangkan itu harus dia lari-lari, cewek balik lagi kayak gitu. Bagus banget filmnya, itu true story. Tapi padahal mereka itulah yang sebenarnya berjasa. Yang akhirnya baru diungkap setelah tahun 2000 sekian bahwa 3 orang perempuan itulah yang berjasa mendaratkan si Apollo itu dengan rumus matematika mereka. Wow. Gitu. Gue lupa filmnya. Aduh. Coba dikasih tahu di kolom komen. Aku cari dah. Zaman RCTI pakai decoder dulu ada sih. Yes, betul. Star Trek. Di mana ada Kapten Jean-Luc Picard. Iya. Botak, dia yang jadi itu tuh, siapa? X-Men. Jadi si Profesor Xavier. Nah, main itu. Ada pesawatnya namanya USS Enterprise ya. Lo kalau misalkan bisa berkeliling dengan pesawat USS Enterprise, lo mau kemana lo? Gue mau nyari black hole. Kayak film Interstellar. Interstellar. Gue pengen menembus ke satu Milky Way yang baru. Jadi alam semesta yang baru, tata surya yang baru gitu. Pengen nyari planet yang kayak bumi
Tapi semuanya dinginnya pas aja ya. Jangan dingin banget. Jangan drama juga. Jangan. Sebandung. Se-Hongkong kali. Se-Hongkong, ya. oke. Se-Hongkong tuh kan 10 ya kira-kira 20 derajat. Oke. Enak banget tuh adem tuh. Adem. Terus gue di sana pengen nyari sejenis kayak kuda. Ya, gue nggak tahu binatang apa yang di situ. Terus gue mau pakai topi cowboy, long coat, sama boots. Ini bikin film buat ilustrasi oke juga tuh. Space Cowboy. Space Cowboy. Jamiroquai juga. Gila itu kalau kita bayangin ya. Gue tadi waktu dia cerita gue ngebayang, oke. Jadi gue ngebayang, kayak kita dulu ngebayang baca Eniero jadi kan. Ngebayang. Iya kan. Kita dulu kan dengan cerita itu zaman dulu. Tapi gokil ya itu ya. Merangsang imajinasi. Anak-anak zaman dulu tuh boleh dibilang lebih berimajinasi dari yang zaman sekarang. Karena segala sesuatu dulu tidak ada gambar. Benar. Bokep aja nggak ada gambar, Eniero. Ya kan, lu cuma diceritakan kumis tipis Mas Bram menyentuh. Mas Bram lagi. Namanya kalau nggak Mas Bram, Marni. Ceweknya. Ya kan gitu-gitu. Kumis tipis Bram menyentuh buah dada dari Marni. Dengan putih kuning langsat, bla 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 gitu-gitu. Dan lu ngebayangkan seorang sosok Marni itu putih kuning langsat gini-gini, kumis tipis Mas Bram kayak gimana gitu. Ngeres tuh ya, otak ngeres langsung ya. Sama kayak lo cerita tadi, wah tengah longkot naik kuda, gue ngebayang wah Tata Surya baru. Baru. Tapi gue nggak tahu loh, suatu saat sebenarnya ini bisa kejadian, kita nggak tahu ya. Negara adidaya sana udah menciptakan apa, kita nggak tahu, yang masih dirahasiain. Kayak film 2021 tuh apa ya? 2012 ya? 2012. Dia nyiptain Bahtera Nuh lagi yang banyak kayak gitu, kita nggak tahu. Karena dulu zaman dulu kita cuma ngehayal kan, nelpon ngelihat orangnya langsung. Bener. Kejadian. Sekarang ya kan, video call dan segala macam. Itu norak banget sih kita dulu tuh. Jam berapa sekarang? Ntar gue liat kuku dulu. Jam dulu kan gitu. Iya. Sekarang ada jam di kuku keluar. Ada ya? Ada itu pakai kayak kutek apa namanya? Tempelan tuh yang buat cewek. Iya. Kayak kuku gitu deh. Tempel sini ada jam. Anjing, ntar gue liat kuku dulu kayak gitu. Gila. Kejadian kalau sekarang kan. Berarti banyak tuh yang hal-hal yang kita cuman bayangin dulu di film-film, kenyataannya ada gitu. Mungkin sebelumnya juga ada, zaman dulu orang bisa, zaman sebelum ditemukan Alexander Graham Bell nemuin telepon, bisa jadi orang zaman dulu ngehayal kali, coba gue bisa telepon anak gue yang lagi di sini, ternyata kejadian. Nah, begitupun dengan Star Trek ya kan, tiba-tiba bisa kejadian ada lubang cacing, black hole yang bisa menembus ke tata surya. Nah, kan biasanya kalau ada lubang cacing, wormhole dan segala macam, akhirnya kita bisa leap ke tahun ke depan. Iya. Bisa leap. Karena waktu berantakan tuh di situ. Waktu berantakan kan. Kalau nonton film Quantum Leap, itu film idola gue. Gila, jadul banget. Voyager. Ya. Lu bisa ngelip kemana-mana aja. Ini, Quantum Leap. Wah, produser gue ngerti yang lari kemarin. Ini kalau misal lo jadi time travel kayak Quantum Leap, ya kan? Nih, ini karena gini nih. Di sebuah artikel ada, boleh dibilang time travel. Jadi ini kayak Nicolas Cage yang ternyata ada di tahun 1870. Dan juga ada Nicolas Cage yang versi sekarang. Mirip nih ya. Nah ini antara time travel atau mungkin sama kayak Guma Akbar. Antara dua gitu. Lo kalau misalkan ini lo time travel. Lo mundur apa ke depan? Gue pengen lebih ke depan sih. Lebih ke depan ya. Kalau mundur mungkin mundur, tapi kan katanya ya kalau di komik-komik nih, kalau lu melakukan sesuatu, lu ada menciptakan alternate yang baru ngerusak. Ya akhirnya lu belok gitu. Kalau nonton Back to the Future tuh, waktu si Biff Tannen-nya udah punya ini rusak tuh, tapi tahunnya sama. Nah, kalau tadi sebenarnya ada referensi yang lebih saik tuh. Kalau lu lihat si siapa yang nyiptain Ferrari nih? Kalau nggak salah nih, adalah yang punya Enzo Ferrari. Dia mati nih, ya kan? Lahir pas dia mati, Mesut Ozil. Mirip gila. Iya benar Mesut Ozil itu ada yang lebih gokil lagi tuh kebetulannya ya. Gue nggak tahu sih kalau gue percaya apa enggak, cuman keren sih kalau ada. Gue kayak ke depan deh, ya kayak lebih seru ke depan. Jadi kayak ya udah gitu, mungkin kita udah punya surrogate semua kali ya. Kita diem doang tapi robot kita yang gerak gitu, ketemu lo lagi talk show gitu. Nggak, soalnya kalau mundur, kalau gue tuh kadang-kadang suka mikir, kalau mundur kita pengen memperbaiki sesuatu kesalahan kita masa lalu, tapi itu akhirnya kan membuat timelinenya jadi berantakan. Timelinenya udah katur. Lo kalau nonton film DC keluarin Legend of Tomorrow itu ada seasonnya di Netflix juga. Iya. Itu dia mundur dulu ke belakang,
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan untuk supaya ke depan. Kayak si Kuan tuh mirip. Iya. Dia mundur ke belakang dulu. Dia jadi orang lain tapi jadi kan orang kalau lain di sini tapi kan. gitu. Keren sih. Gue sih nggak, kalau gue nggak ngebayangin bagaimana pas lu mundur, lu ketemu. Tapi menurut gue ya, lu pasti akan ngulang lagi. Misalnya lu mau memperbaiki, misalnya tangan lu patah nih, jadi lu misalnya nggak bisa main gitar misalnya. Pasti akan ada kejadian, udah dirubah di sini, tapi pas berikutnya ada kejadian yang tangan lu bakal patah lagi. Itu yang gue percaya sih. Dan juga lu ketemu orang-orang yang lu sayang, kayak misalkan Tony Stark ketemu bapaknya di terakhir tuh di apa namanya? Endgame. Kan dia balik untuk ngambil si virusnya kan ketemu sama si yang buat Ant-Man nih, yang buat Quantum. Tony Stark ketemu bapaknya satu lip lagi ya enggak? Ngobrol-ngobrol. Satu lip. Oke. Ngeri nih. Wah, ini. Aduh. Tadi di luar sempat ngobrol-ngobrol gue, ya kan. Itu nggak percaya sama alien. Gue sempat ngikut Ancient Alien. Anunnaki. Jadi boleh dibilang, wah gue nonton, wah ajaib juga ya. Oh iya. Tapi kadang-kadang ada kata-kata yang keluar dari gue, ya juga ya. Kayak gitu-gitu. Nah, ini menurut lo nggak percaya. Akhirnya gue juga tidak percaya sih akhirnya. Cuman maksudnya kalau menurut Elo nih, apa yang lo akhirnya nggak percaya dari alien itu? Gue percaya ada satu kecerdasan yang lebih tinggi daripada kita. Zaman dulu kala, yang sempat nyamper ke bumi. Gue percaya. Tapi gue nggak percaya kalau itu makhluk luar angkasa. Mungkin makhluk celestial yang lain kali, makhluk spiritual yang lain kali, itu yang bisa nyampe ke bumi gitu. Entah itu fallen angel atau apa? Fallen angel sekali, kita tahu kan, kita banyak banget tuh reference-nya. Tapi kalau untuk alien sendiri yang kayak bentuknya ET gitu ya, mata gede. Iya, kayaknya Hollywood banget ya. Sama gue juga. Itu akhirnya gue juga berindikasi seperti itu pas gue ikut Angel. Kenapa harus matanya blok? Kenapa harus bentuknya Steven Spielberg punya ya gitu? Iya. Made in Steven Spielberg kan lo tuh itu. Kan sepeda BMX terbang lewat apa ya? Drew Barrymore masih kecil. Kenapa bentuknya jadi kayak gitu? Nah itu. Kayaknya enggak. Jadi lebih kayak Fallen Angel. With me, mama's fallen angel. Oke, ngomong-ngomong soal halu. Wah, gila. Bacanya halu. Ini yang gue bilang mantan gue tadi. Enggak. Ini jago banget yang namanya halusinasi. Viral dan sangat menghibur di masa pandemi lewat Instagramnya. Gue juga sempat balas-balasan tuh sama Komeng. Ya enggak. Ya kan sama Komeng bareng kan. Ini dari dulu Doski emang jago halu, apa lu juga baru tahu? Kagak, emang dia tuh kreatif loh. Dia kreatif, dia selalu menemukan cara untuk misalnya kayak kan dia suka di endorse nih. Daripada cuman sekedar kayak hey guys, pakai ini gitu yang cuman tapi dia punya ide yang out of the box yang dia masukin dulu, kayak misalnya gitu pakai musiknya, dia ngedit sendiri pakai musiknya apa, terus dia bilang kayak iya guys, aku punya berita nih gini. Terus langsung iya, kita harus pakai gitu misalnya sambal ini gitu atau apa. Dan menurut gue memang dia kreatif banget sih gitu. Jadi kayak misalnya gue bisa bikin hai guys, lagi apa? Kangen aku nggak? Nah ya. Udah mamam belum? Kalau mamam ada jalan kote. Kayak gitu. Ngejahitnya pinter. Bridgingnya jago ya kan. Jalan kote. Steady's Kitchen. No. Nyom. Memang canggih. Wah, ulang tahun hari ini. Gue nge-tweet buat dia tadi. Ya, ini kita lagi syuting tanggal 3. Hari ini ada ulang tahun dari sahabat gue dari legend juga. Legend lah ya. Ridho Hafiz. Selamat ulang tahun Bung Ridho. Gitu. Happy birthday. Walaupun ini tayangnya udah lewat tanggal 3, tapi yang pasti kita udah ngucapin di hari ini. Nah, tapi ini ada cerita foto bersama Ridho Sleng. Ini di mana nih, Dok? Lo, jadi Dok gua. Ini di Bandung. Oh, kopinya dia ya? Yang Ambon bareng gua. Oh, lu bikin tempat kopi yang itu ya? Iya, bareng gua tuh waktu di Bandung. Sama beberapa orang lain juga yang punya tempat. Jadi kita mengemas satu konsep kopi dari tanah kelahiran kita. Maluku. Enggak tanah kelahiran sih, gue lahir di Jakarta, tapi kampung halaman. Justru gue lahir di sana. Bohong loh. Gue lahir di Ambon. Serius?
Lah, tapi gue bukan orang Ambon ya. Gue Berapa KTP. berapa lama? Dari 73 sampai 80, 7 tahun berarti. Oh, lu bener-bener jadi alebung dong berarti. Iya, gue lahir gue di sempat tinggal di daerah Valentin, terus terakhir pindah daerah Kuda Mati. Bung Rido kalau nggak salah juga dari Kuda Mati juga deh. Dead Horse ya. Yang lahir gue bidan namanya Susana. Suster Ana. Jadi gue lahir masih bidan dulu coy. Maklum zaman itu kan lagi zaman canggih. Iya. Tapi memang Bung Rido buat gue adalah figur atau seseorang yang emang luar biasa di panggung. Di bawah panggung juga oke. Serius mana nih? Tanggalnya tutup kagak juga, gue cuma pengen ngeliatin itu. Ambon kan? Iya kan tuh. Tuh. Main tanggalnya tuh, pokoknya Ambon. Ya, lahirnya doang. Nih, 1983 kok. Sama dong gitu ya? Iya, benar juga. Nah, ini kayak kostum Maluku nih. Enggak, ini. Oh, bukan ya? Ini gue diajakin, kalau nggak salah Andin deh. Andin punya. Ini fashionnya style apa desainnya dia? Apparelnya dia tuh. Apparel apa sih namanya? Pokoknya fashion line-nya dia lah. Terus gue diajakin untuk jalan di acara Fashion Week. Nggak pernah nih gue jadi muse kayak begini nih untuk jalan gitu. Jadi peragawan ya kalau bahasa Indonesia. Terus gue kayak gini bentukannya sih, seru sih, gue suka sih. Maksudnya bajunya lumayan out of the box banget sih dia. Gue malah mikir tadi gue pikirin baju adat Maluku kayak Patimura jadi kan. Kayak Sultan Hasanuddin kayaknya. Kayak Ducu Cengan lu tuh ada tuh. Nah, gila. Deng. Masuk nih, deng. Ini nih. Deng. Nah, sudah ada umur berarti kan sudah sesaat udah kalau gue jelita jelang 50 tahun. Jelita. Nah, ini kan berarti 40 berarti. Iya. Apa udah? 3 tahun lagi. 3 tahun lagi 40. Nah, sudah ada rencana menikah, Kak? Ada sih, rencana sih ada. Oke. Cuma kapannya itu gue masih mempersiapkan diri dulu, karena kalau cowok nggak sesimpel itu sih menurut gue gitu ya kan. Ada sih, calonnya juga udah ada. At 7.6 Hard Rock FM, salah satu penyiarnya. Hey, Yeah. I didn't see it coming, neither the best surprise birthday party, nor you'll come into my life. Well, I also like to thank you, our loved ones. Thanks for coming, guys. Yes, yo. Mantap. Baru romantis nih, gue diomelin kemarin sama cewek gue pas ulang tahun. Lu ngucapin ke gue kayak ngucapin ke anak kata gitu. Kenapa ya? Selamat ulang tahun sayang, semoga doanya terkabul, semua cerita gitu. Gue kayak gue diomelin gue. Kurang tuh ya? Kurang ya kayak. Mesti begini nih, gue mesti belajar sama dia nih. Gitar dulu bla 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 gitu. Ya kan, padahal maksud gue tulus ngucapin itu, cuman emang mungkin kata-kata gue nggak berbeda gitu. Ya lo biasa nulis dari tangis manusia. Gitu. Ini harus belajar kayak gini. Nah, ini yang tadi dibilang nih. Salah satu yang dimiripin Dave Grohl. Ini lu emang boleh dibilang lu boleh ngefans sama dia berarti ya? Apa? Gue ngefans sama Nirvana, men. Sama Nirvananya? Gue lahir sama Kurt Cobain. Anjir. 20 Februari. Yoi. Nah, lu salut sama Dave Grohl. Apa yang bikin lu salut sama Dave Grohl? Awalnya sih menurut gue ya nggak terlalu yang gimana waktu album 1, album 2, album 3 mulai ngeh banget gitu ya. Oke, gue tahu lu bikin project gitu. Gue tahu. Tapi pas mulai ngeh banget waktu dia bikin All My Life. Terus ya itu kan, dan cuman ada 3 lah band yang menurut gue sangat ini buat gue yang emang bener-bener wah keren. Pertama Oasis, kedua Nirvana, ketiga Foo Fighters, ya mungkin ada Smashing Pumpkins juga, Soundgarden dan teman-temannya. Cuman kalau untuk personalnya dia nih, dia sakti banget gak sih menurut lo? Sangat tuh. Yang gue gila dari Dave Grohl, bikin apa aja bagus. Metal Probot cuy dia bikin. Iya, Probot. Dia featuring sama Venom, featuring sama ajaib deh sama gitarisnya Entom. Jadi bikin lagu romantis I Want Your Back. Jadi bikin Queen of the Stone Age. Jadi wah, udah gak ada salahnya orang ini bikin. Dia bikin apa nih
Crooked sama si Lemmy sama Josom jadi. Bukan, Josom sama John Paul Jones. Sorry. Jadi itu Lemmy beda lagi urusannya. Pokoknya apapun yang dibikin sama Dave Grohl jadi aja. Emang jenius nih kalau buat gua. Iya, buat gua dia sakti sih. Dan dia ternyata emang suka, dia ngefans sama sesuatu yang pop. Dia suka sama ABBA. Anjir. Makanya nada-nadanya catchy gitu. Baru tahu. Oh, dia bener ABBA. Sangat. You are my dancing queen. Jadi dia memang bener-bener buat gua range-nya luas lah. Dan ya udah, salah satu rockstar terakhir kali di dunia ini. Berarti gue juga nggak salah kalau gue fans sama Robin Gibbs, gue. Robin Gibbs, Bee Gees ya. Tanya meriang. Flu. Mau bersih deh tuh, janji mau ngomong aja. Robin Gibbs. Oke. Kalau mencoba mencurahkan impian untuk berkolaborasi sama musik, sama siapa? Iya. Oke. Sama siapa? Gue pengen banget sih ya ketemu sama John Bonham, cuy. Wah, anjir. Kok drummer? Ya biar jadi satu band aja kan, main gitar, main drum gitu kayak Royal Blood gitu ya kan sih kan. Jadi kalau John Bonham tuh dia revolution. Dia tuh lumayan jadi patokan semua drummer. Even siapa? Tommy Lee udah pasti lah. Pokoknya influential deh buat semua drummer rock modern deh. Dan seperti apa ya, gue pengen bikin yang mungkin mainin punk kali. Wah, anjing, Bonham main coba lu bayangin gak? Bonham mainin punk. Dodeng. Bung, pakai tangan nih kalau wah, gue pikir gokil sih, ya kan? Dimana kayaknya di Inggris, kampung halamannya. Oke. Kayak keren tuh. Jadi kolaborasi sama Bonham, bawain punk di Inggris. Yoi, konsep apa menurut gue yang nggak bisa lupa kalau dengan kolaborasi gue sama John Bonham? Ya mungkin cuma dengan gitar. Gue main gitar sambil main keyboard gitu, ada kali keyboardnya, terus dia main drum ngebeatnya. Karena dia ngebeatnya tuh luar biasa buat gue. Kayak lagu Kashmir gitu. Cuma dibalik lagi. Itu sih udah. Dulu waktu gue belajar musik pas dengerin Kashmir, ini gimana ya ngitungnya? Jadi gue hitung tereret berapa kali, ternyata dia hanya dibalik drumnya doang. Ilmunya dari situ, dari snare doang, dari duk tak jadi tak duk jadi salah. Kayak lagu ini deh, tak rock and roll, tak dong. Dari mana hitungnya gue udah nggak tahu tuh. Akhirnya gue sampai ngikutin persis aja karena gue udah nggak tahu ngitung satunya di mana. Itulah begitu yang luar biasa menurut gue. Jadi sebelum ada si Petrucci, siapa? Portnoy. Doski yang ajaib brand. Gue yakin Portnoy juga pasti terinfluence lah. Pasti dari ke Bonham ya. Pastilah. Nah, buat ini sekarang nih. Lo menyikapi dan menjalani hidup ini gimana lo sekarang yang lo jalanin hidup? Gua saat ini konsep gua adalah bikin aja dulu. Ngerti ya? Kayak misalnya mungkin Lau juga sama. Ya, apa yang bisa gue bikin. Misalnya gue emang suka musik ya gue bikin musik gitu. Lu juga suka musik dan lu suka ketemu orang, lu bikin beginian gitu. Jadi gue sekarang konsepnya lebih bikin aja dulu. Apa yang bisa gue bikin aja sih gitu. Nah, gue kan pernah menghilang 1 tahun 9 bulan untuk memperbaiki hati. Ya kan, supaya bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan gitu. Nah, lu juga lu 9 bulan menjalani rehabilitasi nih. Ini tahun 2018 ya? 2017 gue masuk. 17. Di saat waktu rehabilitasi lu ngerasain apa lo yang kira-kira benar, wah gue memang harus berubah nih? Gue waktu di rehab pelajarannya cuma satu sih. Gue menghargai orang-orang sekitar gue. Nah, jadi banyak yang keluar rehab tuh banyak orang yang dapat ilmunya beda-beda. Tapi karena itu orang kan beda-beda, jadi mereka nangkepnya beda-beda. Kalau gue pribadi, gue lebih bisa menghargai orang sekarang gitu. Maksudnya dengan gue di rehab, gue jauh dari keluarga gue, teman-teman terdekat gue, terus gue jauh dari pekerjaan gue, teman band gue, dan itu buat gue selfish banget gitu. Gue egois lah gitu. Gue nggak mikir action gue bakal memancing reaksi yang seperti ini gitu. Konsekuensi udah hadir nih gitu.
Tapi gue nggak mikir. Sekarang gue jadi kalau mau bertindak apa ya gue mikir. Jadi kayak gue nggak mau misalnya gitu ya, kayak lu mau happy gitu, tapi gue sekarang kalau mau happy pakai yang ada cap bea cukainya aja. Nah, udah yang resmi kesehatan Depkes RI. Udah gitu aja. Itu paling benar. Iya, jadi nggak ribet juga kan? Ya, karena ribet loh prosesnya. Tapi benar tadi dia bilang, ketika lo kayak lo rehabilitasi, gue juga melakukan hal yang boleh dibilang bersemedi lah katanya. Kita lebih menghargai orang-orang kayak dari situ. Bener. Apapun kayak misalnya kita sadar bahwa, banyak orang baik di sekitar kita yang bener, yang emang sayang, yang support. Yang kita nggak nyangka ternyata, dia ternyata care sama gue nih. Iya, gitu. Iya, betul. Apapun itu akhirnya ketika lo dapetin, ya itulah belajar dari sesuatu kesalahan. Betul, betul. Apalagi dari orang tua, friend. Kalau kita dulu kan kalau nyokap gua ngomong cabut tuh ini segala macem, tapi kadang-kadang omongan orang tua yang bikin gua dulu mah pesiah gitu. Yeah. Kan? Tapi ternyata ujung-ujungnya ada kualat kalau kata ini. Lu nggak dengerin orang tua sih lo ya. Segala macam. Tapi ada benarnya. Nyokap lu ngomong segala macam, bokap lu ngomong, pasti kadang-kadang kita rebel ini. Tapi ternyata omongan orang tua itu bisa menjadi sesuatu bumerang buat kita. Iya. Nah, ini arti seorang Om Minggu Stahitu dan juga Tante Diana Nasution, orang tua dari Elo. Apa menurut lo mereka ini? Buat gua ya mungkin hampir sama kayak lo waktu dulu kan gitu. Maksudnya kita suka ngelawan dan segala macam. Cuman waktu pertama kali gua masuk KEAP, bapak gua responnya cuma satu. Dia cuman kayak gini dong, kayak kan papa udah bilang, papa udah tahu nih kamu bakalan kayak begini nih. Udah, guru, aduh sorry banget papa, minta maafun gini, ampun. Udah, jalanin aja. Di situ gua baru tahu bokap gua cool. Oke. Karena dia nggak menghakimi gua. Dan justru malah dia udah lu gitu. Ini salah satu pelajaran hidup lu jalanin. Gue di sini buat lo gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Dan di situ gua baru tahu bokap gua cool. Kalau gua dihakimi, mungkin gua ngejalanin rehabnya nggak pakai hati, jadi emosi. Tapi karena gue tahu mereka udah ikhlas dan mereka support, akhirnya gue ngerasa oh ya udah gue ngejalaninnya memang ini nih. Emang berarti memang gue harus sampai sini dulu nih untuk jadi orang yang lebih baik gitu. Kalau untuk nyokap ya bisa dibilang nyokap tuh apa ya, gue rada bersyukur sih. Coba kalau dia masih ada waktu gue direhab, mungkin dia stres kali ya. Memang mungkin udah jalan dia udah nggak ada dulu. Baru gue direhab. Tapi dia ajaran yang buat gue nyokap nih, yang satu gue pegang. Dia cuma bisa bilang gini, baik sama semua orang walaupun kamu nggak bisa nyenengin semua orang. Baik sama semua orang walaupun lu nggak bisa nyenengin semua orang. Itu buat gue pas, apalagi buat musisi. Lu kadang-kadang kan berharap ini segelintir fans yang ini yang nggak suka sama lu pengen dia impress sama lu gitu, kira-kira lah. Sekarang gue udah nggak peduli. Gue yang penting siapa yang support gue, siapa yang fans gue, ya gue main musik buat lo. Yang lain nggak suka ya udahlah, normal. Orang nggak suka, cuman jangan songong. Tetap humble. Toh, friend, dengerin quotes yang ciamik hari ini. Kalau bokap gue punya pesan yang paling gue ingat adalah satu. Apa tuh? Minum jangan dicampur. Anjir, Josh, I love you om. Aqua aja. Jangan pakai sambal. Jangan. Minum jangan dicampur, men. Mantap. Lo thank you banget ya sudah mampiri Cabul. Gue thank you banget atas waktunya. Kita cabuler dan cabulis yang terhormat ngobrol-ngobrol seru bareng Elo, makan enak Steady Kitchen, saya Jalan Kotanya Steady Kitchen ya kan. Ini terakhir gue akan bikin sebuah statement nih. Tapi Elo main gitar, Epic. Nggak usah gue masih panjang nih. Gue akan sedikit cerita tentang apa yang kita obrolin tadi. Oke. Lo mau ceria apa gimana nih? Gue rada standar. Oh jadi hidup harus dinikmati, jangan kau sakiti orang yang dekat denganmu di hati. Hidup kita harus bangga, apa yang kita bisa lakukan saja. Sampai ketemu di Cabul. Mantap, brother.